Selamat malam, saya John Gerald Sinaga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pasar. Apa sih pasar itu? Pasar adalah salah satu tempat atau suatu tempat terjadinya jual beli maupun jasa. Selain itu, dalam pasar juga bisa terjadi hubungan antara pedagang dan juga pembeli. Penjual dan pembeli dapat bertransaksi atau sepakat dalam akad jual beli. Transaksi yang disepakati meliputi barang, penjual, pembeli, dan juga harga barang. Selanjutnya ada unsur-unsur pasar. Unsur-unsur pasar ada 4, yaitu penjual, pembeli, harga, dan kemudian ada barang. Dan selanjutnya lagi ada pasar ditinjau sesuai dengan klasifikasinya. Ada pasar tradisional dan juga ada pasar modern. Berikut yang membuat pasar tradisional dan modern bisa beda. Dari pertama ada profil penjual. Pada pasar tradisional, para pemilik lapak biasanya digolongkan sebagai pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang bisa disebut juga UMKM. Sedangkan pada pasar modern, penjualnya biasanya merupakan perusahaan besar. Yang kedua dari segi fasilitas. Fasilitas pada pasar tradisional cukup terbatas, kecuali pasar tersebut sudah selesai di revitalisasi. Sedangkan pada pasar modern, fasilitasnya lebih lengkap. Yang ketiga, ada kondisi produk. Biasanya produk yang dijual di pasar tradisional dianggap lebih fresh dan baru, sedangkan pada pasar modern produknya sudah tersimpan lama. Selanjutnya lagi ada harga jual. Harga jual pada pasar tradisional biasanya lebih murah daripada pasar modern. Selanjutnya juga ada cara transaksi. Di pasar tradisional, pembeli dan penjual melakukan transaksi jual beli melalui pertemuan langsung, tatap muka, dan negosiasi. Sedangkan di pasar modern, pembeli dan penjual melakukan aktivitas jual beli dengan cara bertemu langsung dan juga tidak bisa menawar. Selanjutnya ada fungsi pasar. Yang pertama ada distribusi. Fungsi distribusi pada pasar bisa juga dapat diartikan yaitu adalah tempat di mana proses yang baik terjadi baik bagi produsen maupun konsumen dengan pasar. Produsen dapat memasarkan dan menjual produk mereka dan juga konsumen dapat memperoleh kebutuhan mereka dari barang di pasar. Pada dasarnya, pasar adalah jembatan antara produsen dan konsumen, makanya bisa disebut juga dengan fungsi distribusi. Selanjutnya ada meningkatkan perekonomian sebuah komunitas atau negara. Yang bisa dijelaskan, pasar bisa menjadi media peningkat perekonomian negara. Dengan adanya pasar, maka tingkat kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Pasar bahkan bisa menjadi media bagi sebuah negara untuk meningkatkan devisa melalui proses ekspor. Selanjutnya ada menjaga stabilitas. Adanya pasar membuat kondisi sosio masyarakat dan ekonomi bisa menjadi stabil. Sebab seseorang dapat mencari kebutuhannya sendiri tanpa harus melakukan hal yang ilegal atau melanggar hukum. Selain itu, dengan tempat yang terpusat, pemerintah juga bisa memantau harga-harga kebutuhan pokok agar harga bisa stabil dan terjangkau oleh masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan. Yang pertama ada pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang menjual belikan barang-barang keperluan sehari-hari seperti pasar ikan, pasar buah-buahan, dan supermarket atau mall. Nah, kalau pasar produksi yaitu pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja yang merupakan tempat tenaga kerja mencari lapangan pekerjaan, dan juga ada pasar modal.
Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.